Rabu 28 Mei 2025, hari ketiga sebagai CPNS, Jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Untuk hari ketiga ini hari yang lumayan membosankan karena kerjaan tidak terlalu banyak, jadi banyak bingungnya tadi. Nah, tadi apa saja yang saya kerjakan? Yang pertama, saya informasikan bahwa tadi di Kecamatan Cangkuang itu ada 3 agenda. Yang pertama itu adalah agenda donor darah yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Otto Iskandar atau Rumah Sakit Soreang, itu bertempat di Kecamatan Cangkuang. Kemudian agenda kedua itu ada sosialisasi BPJS di Gedung Organisasi Pak di Kompleks Pemda. Kemudian ada agenda juga mengenai musyawarah DPC, itu bertempat di KP Magma dekat Desa Bandasari. Nah, itu acaranya jam 8-an semua. Jadi tadi pagi-pagi itu suasananya sepi, soalnya semuanya mengikuti acara yang bersamaan tadi, 3 agenda tadi. Nah, untuk saya sendiri ngapain? Nah, untuk saya sendiri itu tadi pertama itu adalah menyusun SKP. SKP itu apa ya? SKP itu artinya itu sasaran kinerja pegawai atau janji saya kepada atasan atau kepada negara atau kepada kecamatan untuk 1 tahun itu melakukan apa, mengerjakan apa. Nah, itu ada di sasaran kinerja pegawai. Nah, kalau sudah kita punya sasaran, nanti itu akan diinput di aplikasi Sasikap. Nah, untuk tutorialnya aplikasi Sasikap bagaimana? Nah, nanti saya akan cantumkan link yang sudah pernah bikin tutorialnya. Nanti saya akan cantumkan di sini. Soalnya udah banyak ASN yang membuat video tutorial mengenai cara menginput SKP ini. Kemudian tadi kan yang harus diinput di SKP. Nah, SKP-nya apa saja? Nah, itu tuh ada di sini, teman-teman. Nah, di sini. Jadi SKP itu kan janji ASN untuk mengerjakan apa. Nah, SKP pimpinan saya itu adalah, atau janji pimpinan saya itu adalah tersedianya dokumen SOP, standar pelayanan, terus laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban. Nah, itu janji Kasubag program saya. Nah, untuk janji-janji saya itu orangnya di sini. Nah, untuk menghasilkan orang di sini itu tadi saya melakukan pertama itu dari umum dan kepegawaian memberikan SKP dari telaahan mereka. Itu diberikan ke saya untuk saya analisa dulu. Jadi ini mana aja yang bakal saya pakai, mana aja yang ini kemungkinan nggak bisa dipakai atau diubah gitu. Nah, akhirnya hasil dari negosiasi tadi atau hasil ngobrol itu hasilnya ini, teman-teman. Jadi saya selama 1 tahun nanti atau selama 7 bulan itu yang pertama harus menghasilkan analisa data sistem informasi yang ada di kecamatan. Jadi gini, bentar. Jadi saya berjanji, yang poin ini ya teman-teman, saya berjanji akan melakukan analisa data dari sistem informasi yang ada di kecamatan. Itu harus saya lengkapin dan harus up to date. Jadi harus data yang terbaru. Nah, itu janji pertama. Kemudian janji kedua, itu saya harus membuat laporan untuk pengelolaan sistem informasinya. Jadi sistem informasinya berjalan dengan baik atau enggak. Nah, itu bertanggung jawabannya adalah saya. Nah, setiap 1 bulan nanti, setiap bulan nanti saya harus menghasilkan satu
laporan. Nah nanti jadi rata-rata, bukan rata-rata, hasil kumulatif selama setahun itu saya bisa menghasilkan 14 laporan sebagai pertanggungjawaban pekerjaan saya. Laporannya isinya apa? Nah isinya sesuai dengan janji kerja saya tadi atau hasil kerja nanti. Nah kemudian yang ketiga ini adalah pasal karetnya teman-teman. Jadi di dalam berakhlak itu kan ada yang namanya loyalitas dan lain-lain lah. Nah saya harus, ini terlaksananya direktif pimpinan atau apapun yang disuruh pimpinan itu harus saya kerjakan di luar dari dua ini. Contohnya apa? Contohnya saya disuruh membantu bagian bagian keuangan, input SIPD lah, atau ikut di perencanaan. Nah itu adalah perjanjiannya di sini teman-teman. Jadi saya harus mengikuti arahan dari pimpinan. Disuruh A, saya harus kerjakan A dan harus kualitasnya itu harus 100% selesai gitu. Nah itu berkaitan dengan sasaran kinerja pegawai. Nah jadi hasilnya ini teman-teman. Jadi selama nanti 7 bulan ke depan itu saya harus membuat ini. Kemudian setelah itu saya menginputkan ke Sasikap teman-teman. Jadi tadi selama jam itu sampai jam setengah 8 sampai sekitar jam 11 itu saya mengerjakan itu. Kemudian jam 11-nya saya mengkoordinasikan mengenai e-walidata yang hari pertama saya kerja itu teman-teman. Mengkoordinasikan ke Diskominfo berkaitan dengan data-data yang ada di SIPD e-walidata tadi. Jadi kan itu harus ada integrasi. Nah ada beberapa poin yang tidak bisa diintegrasikan kayak gitu. Habis itu istirahatnya tadi makan bakso Lamongan. Alhamdulillah ditraktir sama Pak Camat tadi. Jadi semuanya tadi kantor itu hampir makannya bakso Lamongan semua, ditraktir sama Pak Camat. Habis isoma jam 1 masuk. Habis itu kita ngapain ya tadi teh? Nih gara-gara tidak terlalu sibuk teh kayak gini, bingung. Oh ya, habis itu saya ngisi simple BKPSDM atau aplikasi kepegawaian PKSDM. Kan kita mah masih PNS baru ya teman-teman ya. Jadi itu harus ngisi profil dari kita kayak ijazah, KTP, KK, nomor rekening dan lain-lain. Itu harus diinput di yang namanya simple BKPSDM. Nah itu kemudian ngapain tadi ya? Habis itu habis itu masih koordinasi mengenai aplikasi e-walidata. Habis itu jam 3 udah selesai semua pekerjaannya. Soalnya yang e-walidata itu masih ngambang lah, belum ada penyelesaian secara konkretnya. Oh ya, habis itu tadi saya kan di kecamatan itu ada CCTV ya teman-teman. Itu CCTV ada beberapa titik, tapi tadi saya lihat-lihat kabelnya atau apa yang buat DPR atau apa ya, DPR ntar yang buat itu tuh, yang buat nyatuin yang record, ntar DPR CCTV, oh ya DVR. Nah tadi tuh saya nyari-nyari DVR CCTV-nya nggak ada. Nah kayaknya di gudang. Nah bukan besok sih, jadi nanti Senin saya mau coba buat inventarisasi CCTV yang ada di kecamatan, soalnya mati teman-teman. Tadi itu ada 5 titik lebih lah, itu CCTV-nya tidak aktif.
kayaknya mah gara-gara di VR-nya nggak ada. Jadi kemungkinan nanti hari Senin kalau tidak ada kerjaan mau ngurusin itu teman-teman, mau cari DVR-nya, terus mau cari instalasi kabelnya gimana. Nah kalau bisa mah itu diaktifin lagi teman-teman, soalnya benar-benar nol banget CCTV yang ada di Kecamatan Cangkuang. Jadi lebar lah, barang udah dibeli pakai uang negara tapi nggak dimanfaatkan gitu, yang harusnya bisa dimanfaatkan gitu teman-teman. Habis itu jam 4 itu absen pulang, gabut nonton YouTube-nya Pak Bupati, Pak Dadang Supriyatna, sama nonton YouTube-nya Pak Deddy Mulyadi. Biar apa? Biar tahu yang sedang digarap mereka itu apa. Nah nanti kan bisa jadi acuan buat kita yang ada di kecamatan gitu, buat antisipasi jika terjadi sesuatu gitu teman-teman. Nah itu yang kita lakukan. Nah untuk hari ketiga, terus besok itu kenaikan Isa Al-Masih. Habis itu hari Jumat cuti bersama, Sabtu weekend, Minggu itu sebenarnya ada apel, tapi saya izin gara-gara ada saudara menikah. Di hari Minggu kan ada apel tadi teh, gara-gara saudara menikah. Jadi kemungkinan nanti saya akan upload lagi 1, 2, 3, 4 berarti 5 hari lagi saya akan upload lagi ya teman-teman. Jadi hari keempat CPNS-nya itu nanti di hari Senin tanggal 2. Nah itu CPNS resmi saya, SPMT saya itu sebenarnya di tanggal 2 Juni. Nah nanti di tanggal tersebut saya sebenarnya 100% jadi CPNS gitu. Sebenarnya hari 1, 2, 3 ini hitung-hitungnya magang teman-teman. Jadi belum absen, belum belum 100% jadi pegawai yang di kecamatan gitu, masih magang gitu teman-teman. Informasi di hari ketiga. Nah semoga bisa jadi referensi teman-teman sebagai ya evidence saya kepada penonton. Semoga bisa menghibur, semoga bisa menjadi tontonan buat Bapak Ibu, Mas, Kakak sekalian. Oke teman-teman, jangan lupa di share, di subscribe, di like, di komen. Begitu aja cerita hari ini. Terima kasih yang telah menonton. Udah, bye bye.